أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dulu saya sering diajak oleh suami untuk ritual berkomunikasi dengan yang dianggap sebagai arwah leluhur, karena itu bentuk syirik. Kalau itu bentuk syirik dan membatalkan keislaman, apakah kami masih bisa diampuni? Karena yang saya tahu dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah selama kita masih hidup, ya, dan kita bertaubat dimaafkan sama Allah. Tidak ada celah, ya, untuk kita katakan taubat tidak diterima selama orang itu masih hidup. Karena kata Nabi SAW, hadis yang mulia, at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat akan membersihkan semua kesalahan sebelumnya. Mau perbuatan syirik kah, mau perbuatan dosa-dosa yang lain, dan dimaafkan. Yang dimaksud dengan surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa syirik, dan Allah akan memaafkan selain itu adalah yang dimaksud di hari kiamat di timbangan amal. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, maka tidak dimaafkan sama Allah. Tapi dosa-dosa lain masih kemungkinan Allah maafkan. Allah paling tidak suka dengan sekutu-sekutu dari makhluk. Allah murka dengan itu. Tidak bisa sama sekali kita berbuat kesyirikan ini. Itu memahami. Jadi bukan berarti orang pernah berbuat dosa lalu sekarang tidak diterima taubatnya. Nah, jelas sekali bisa diterima taubatnya. Sampai detik terakhir sebelum meninggal pun dia bertaubat, insya Allah akan diterima oleh Sang Pencipta. Allah tinggal bagaimana kadar ketulusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini teman-teman sekalian, semua ini tidak harus dihapus, ya. Tidak boleh minta-minta kepada arwah orang yang sudah mati. Tidak pernah ada satu riwayat sahabat datangi kuburannya Nabi, ya Rasulullah tolonglah kami. Tidak pernah sama sekali ada riwayat. Ada riwayat masalah itu? Kalau riwayat sahih nggak bakal mungkin, mustahil. Sahabat datang lalu kemudian bacakan salawat pada Nabi SAW, salam kuburan, pergi. Ziarah kubur saja. Aisyah radhiyallahu anha di kamarnya Aisyah di kubur Nabi SAW. Gak pernah Aisyah nukil kepada kita, ruhnya Nabi datang ke saya tadi malam. Pernah dengar? Istri-istri Nabi ada loh waktu Nabi meninggal. Ada, masih hidup mereka. Ya. Tapi mereka tidak pernah menukil kepada kita, oh kalau saya kedatangan ruhnya Nabi, Nabi ngunjungin saya seperti sekarang banyak orang bilang gitu kan. Dia ngunjungin leluhur-leluhurnya, kemudian nenek-neneknya atau kakeknya berbicara dengan dia, kasih wasiat. Ini hiasan syaitan semua. Sebagian ulama akidah mengatakan, siapa yang datang dan minta-minta kepada kuburan, maka syaitan akan menjelma, ya, dan datang dalam bentuk orang soleh. Pakai surban lah, pakai baju putih lah, kemudian mengajarkan dia macam-macam. Dan syaitan masuk ke alam manusia sesuai dengan pikirannya. Kalau ini orang suka ibadah, nanti syaitan suruh, kamu harus amalin, baca ini ya, baca ini ya. Misalnya disuruh baca ayat kursi, misalnya disuruh sholat tepat waktu. Itu poinnya diambil sama dia sisi yang positif, yang ada syariatnya. Nanti ada sisipannya tuh. Nanti kamu pada malam Jumat nyembeli ayam atau ini taruh di sini. Syiriknya di situ. Dan apa kata Nabi SAW? Syirik yang sedikit pun itu sudah cukup masuk dalam dosa. Gak bisa sama sekali. Orang sholat 5 waktu iya, tapi dia bakti sama orang tua, dia haji, dia umroh, dia jihad, tapi dia menyembelih kepada selain Allah. Diterima ke semua amalnya? Gak bakal, ini syirik besar. Gak bisa teman-teman sekalian. Ya. Makanya mempelajari ilmu tauhid adalah dasar sekali. Tidak bisa sama sekali dihindari itu. Masalah memahami masalah tauhid ini, bagaimana mengesahkan Allah adalah dasar sekali dalam agama kita. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh